Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada materi sosiologi, yaitu dampak COVID-19 terhadap mobilitas masyarakat bagian kedua. Seperti yang kita bahas sebelumnya, pada bagian pertama mungkin lebih jelasnya kalian bisa melihat video pembelajaran sebelumnya. Oke, langsung saja kita untuk melanjutkan pembelajarannya pada kali ini. Sekarang kita akan melihat sebuah video dari negara Vietnam yang cukup berhasil dalam menangani COVID-19. Kasusnya tercatat relatif kecil 327 dan secara resmi disampaikan zero death, jadi tidak ada kematian. Pada saat ini juga yang masih ada kasus aktif di rumah sakit itu ada 49 orang. Tadi disampaikan bahwa perlu saya sampaikan bahwa selama 42 hari terakhir itu tidak ada penularan virus COVID-19, artinya tidak ada domestic atau local transmission. Yang terjadi adalah importasi dari orang-orang yang masuk ke Vietnam. Nah, itu yang sekarang tercatat 49 yang masih dirawat. Mereka sebagian besar adalah orang Vietnam yang kembali dari studi atau bekerja, ya, dan ada beberapa warga negara asing. Itu situasinya. Oke, berarti dari 49 orang yang masih ditangani dan menderita COVID-19 di Vietnam ini, apakah ada warga negara Indonesia, Pak? Tidak ada. Jadi sejak tanggal 23 April itu sudah terjadi relaksasi dari restriksi yang berlangsung selama 3 minggu lebih. Ya. Jadi sejak akhir Maret sampai dengan tanggal 20 April itu semacam lockdown, atau kita diistilahkan kalau di Indonesia PSBB, itu strict dilaksanakan. Sejak tanggal 23 April itu gradually sudah mulai terjadi relaksasi sehingga sekarang sudah almost get back to normal again, ya. Hampir semua sendi kehidupan ekonomi sudah berjalan baik, bahkan beberapa hari yang lalu itu kegiatan olahraga, pertandingan bola ditonton dengan penonton, ya. Jadi bukan hanya pemainnya saja, penontonnya juga ada. Dan kenyataannya juga tidak ada physical distancing kenyataannya. Yang masih belum pulih adalah penerbangan internasional belum terjadi. Importasi kasus yang tadi saya sebutkan itu adalah orang Vietnam yang pulang, ya, karena studi atau karena bekerja dia ingin pulang, atau juga pesawat yang spesial untuk membawa para tenaga ahli. Nah, itu ternyata ada 1-2 orang Inggris yang membawa penyakit. Jumlahnya totalnya secara kumulatif 49 orang. Demikian. Oke, Pak, saya ingin mengetahui apa yang menjadi kunci bisa zero death di Vietnam dan jumlah kasus positifnya juga terbilang kecil. Jadi kalau penanganan COVID itu kan bisa dibagi dua, ya. Yang pertama adalah proses preventif, yang dimana itu sistem identifikasi, proses pengecekan, ya, tracing, ya. Kemudian baru tahap keduanya fase pengobatan. Nah, Vietnam menurut saya memang dia antisipatif, cepat tanggap, ya, dan segera langsung mengambil kebijakan-kebijakan yang nyata. Dan kelebihannya Vietnam, kalau mau dibilang kelebihan, adalah sistem komando di sini berlaku. Kan ini kan negara sosialis komunis, sehingga apa yang diputuskan di atas segera dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat, seluruh stakeholders secara bersamaan di seluruh negara. Mungkin itu kuncinya. Jadi selama masa lockdown atau masa restriksi itu betul-betul restriksi mobilitas manusia dan restriksi kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi betul-betul dipatuhi. Dan kenyataannya itu tadi saya bilang, bahwa sejak 42 hari terakhir terbukti tidak ada penularan. Sehingga mereka sekarang nih pede, ya, mereka keluar, ya, ngopi, restoran, dan hampir back to normal again. Oke, itu tadi video singkat dari Duta Negara Indonesia yang sedang melakukan tugas di Vietnam, yang melaporkan kondisi tentang penanganan COVID-19
di Vietnam. Mana? Jadi kesimpulannya, sistem manajemen terpusat dipatuhi dan diikuti dari tingkat atas hingga tingkat bawah merupakan kunci dari sebuah keberhasilan penanganan COVID-19. Artinya seperti ini, ketika pemerintah menyarankan masyarakatnya, penduduknya tidak melakukan sebuah kegiatan interaksi yang sangat kuat, serta ikut dengan perintah pemerintah tentang mobilitas yang dibatasi, akhirnya kesemua itu berujung pada penurunan kasus COVID-19, bahkan kematiannya menjadi 0 atau 0. Itu pertama kesimpulan yang bisa kita ambil dalam penanganan COVID-19 di Vietnam, salah satunya dengan mengikuti sistem manajemen dari pemerintah pusat, salah satunya tentunya membatasi mobilitas sosial pada waktu itu. Kemudian, pentingnya kecepatan yang tanggap untuk menangani pandemi ini. Nah, di negara Vietnam seperti yang dilaporkan tadi, itu kecepatan pemerintah dalam menanggapi kasus tersebut sangat luar biasa. Ada beberapa artikel yang pernah dibaca sebelumnya, yang saya baca. Mereka menganggap menghadapi COVID ini diumpamakan seperti operasi militer ketika mereka menghadapi perang Vietnam. Artinya mereka menganggap negara mereka dalam kondisi darurat, perang. Namun perang kali ini merupakan perang melawan virus, di mana semuanya menjadi satu komando dan ikut atas saran-saran yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, kebijakan itu harus satu pintu, kemudian dilaksanakan secara universal. Artinya seperti ini, hanya satu informasi yang berlaku di sana dalam hal pemerintahan, khususnya dalam penanganan COVID-19. Dan ketika perintah itu datang dan itu diikuti oleh masyarakat secara universal, secara menyeluruh. Jadi seperti yang tadi, mungkin salah satu kelebihan dia karena dia salah satu negara komunis yang pemerintahan terpusat, jadi untuk pengarahannya sedikit lebih murah, sedikit lebih mudah, dan sedikit lebih bisa ditekan dalam hal kebebasan mengeluarkan pendapat. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Ini merupakan tantangan untuk Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar. Kenapa? Karena setiap warga negara di Indonesia ini berhak menyuarakan pendapat. Ketika dia tidak setuju dengan suatu kebijakan pemerintah, dia berhak menyuarakan pendapat tidak setuju. Seperti kita ketahui, banyak sekali himbauan dari pemerintah untuk social distancing atau physical distancing, kemudian mengurangi mobilitas sosial, mengurangi kegiatan mengopi-ngopi di luar atau mengurangi kegiatan untuk beraktivitas. Namun banyak yang mengabaikan hal itu. Dampaknya apa? Dampaknya virus tersebut semakin merajalela dalam penyebarannya. Bahkan satu hari sampai informasi terbaru sampai 1.500, bahkan mendekati angka 2.000. Nah, namun semua itu tantangan. Kenapa? Ketika negara berbuat keras penegakan hukumnya pada masyarakat Indonesia, pada masyarakat khususnya, maka konsep HAM itu akan berlangsung. Para LSM tersebut, para LSM, para penggiat hak asasi manusia akan langsung merespon bahwa pemerintah telah melakukan pelanggaran terhadap hak berpendapat serta hak beraktivitas, karena itu merupakan hak-hak dasar seorang manusia. Nah, salah satu seperti itu. Itulah dampaknya sehingga penyebaran tempat kita ini makin meningkat dari waktu ke waktu. Dan itu tantangan Indonesia untuk sebuah negara demokrasi. Nah, untuk sementara segitu dulu kita pada pertemuan kali ini. Kalian pahami dan sampai jumpa kita pada pertemuan berikutnya. Bye.